ambil bapak-bapak ini. Jadi nanti ada kegiatan khusus yang di sungai sama yang di trotoar. Yang di sungai yang pakai bot, Pak. Yang pakai bot, wayahnya ke sungai. Basuh. Siap, siap. Kita buat Cimahi menjadi kota percontohan. Setuju ya? Setuju. Ini kecil, Cimahi itu kecil. Hanya berapa sungai aja ini. Kalau sungai-sungai kita seminggu 2 kali kita berbuat seperti ini aja, ini bisa beres semua. Saya masih banyak lihat sampah-sampah di sungai-sungai, selokan-selokan masih banyak. TNI ada di dalam sini, tapi harap maklum, kekuatan TNI masih kecil. Kita hanya mendorong aja. Kita 24 jam kerjanya, tapi kita tenaganya kurang, sehingga butuh kerjasama dari semua pihak. Dengan desain itu, dengan keikhlasan, para pemilik perusahaan ini memberikan tenaganya, ada yang memberikan logistiknya, ada yang berupa aqua, berupa snack, berupa makan siang nanti, bermacam-macam ada di sini. Itu saya ucapkan terima kasih pada semua. Mudah-mudahan amal ini menjadi amal ibadah kita. Amin. Jangan dilihat, walah capeknya, tapi ini luar biasa. Kita paham, kita semua tahu, Bapak merasakan di sini semua, udah 20-30 tahun ini sungai ini hitam semua. Baru pada akhir-akhir bulan tahun ini aja lah, air ini udah tidak bau, udah tidak hitam. Tapi masih perlu diperbaiki karena memang endapan-endapannya yang luar biasa. Endapannya udah puluhan tahun, sehingga kalau kita turun ya keluar lagi, naik lagi itu. Itu yang membuat semua ikan-ikan mati di sini. Belut juga nggak ada. Dulu waktu kita kecil pasti ngurak di sini kan? Ngurak, naon, impun segala macam lah. Tapi sekarang udah nggak ada, mati semua. Karena memang endapannya itu yang membuat semua mati biota sungai ini. Itu yang harus dikembalikan. Sehingga kita berharap bapak-bapak juga ini dari perusahaan, apabila perusahaannya sendiri masih membuang kotor, Bapak yang protes, bukan saya lagi. Bapak protes kepada yang pemiliknya untuk kelola dengan baik. Ini bukan untuk Bapak semata, tapi untuk anak cucu Bapak. Kalau bersih, ya istirahat. Setelah istirahatkan, kan Pak, gerak. Ya udah silakan langsung. Langsung. Kan kebetulan kegiatan ada di lokasi Ibu ya. Ya. Nah, ini kan terus pesertanya dari pihak-pihak perusahaan. Nah, bagaimana Bu menurut Ibu dengan adanya seperti ini, apakah bisa mampu untuk lingkup ke RW-an juga akan seperti ini gitu Bu, mengumpulkan gitu? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang untuk program Citarum Harum ini sudah pernah ada sosialisasi ke kelurahan dan ke RW. Dan ini juga sungai itu memang berbatasan dengan wilayah kelurahan utama. Kami wilayah RW 30 dengan mengumpulkan masyarakat, dan ini bersinergi dengan program kami. Kami tahun kemarin sudah melaksanakan kerja bakti massal dari RW 1 sampai RW 30. Satu RW mengerahkan masyarakatnya secara serentak saat itu. Dokumentasi ada di kantor, dan juga dengan adanya program ini insya Allah salah satu kontribusi dari masyarakat dan tentunya dukungan kepada pihak pemerintah dalam memberantas untuk sungai-sungai yang selama ini sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Banyaknya limbah, baik itu rumah tangga ataupun sampah, sehingga dengan ada program kegiatan hari ini tentunya masyarakat RW 30 sangat antusias. Mereka juga banyak sebetulnya yang bekerja, tapi karena ini merupakan bukti kerjasama dan juga kebersamaan kami, sehingga kami bisa hadir di sini dan juga insya Allah akan melaksanakan tugas-tugas yang sudah diarahkan tadi oleh Komandan.
Jadi kalau untuk yang kemarin kan tahun kemarin sudah pernah gitu ya. Apakah nanti juga tahun ini juga ada gitu? Insya Allah mungkin kami programkan itu kegiatan kerja bakti massal. Sebetulnya kami sudah bersinergi dengan para ketua RW agar setiap 1 bulan sekali mereka melaksanakan kerja bakti, bukan hanya di sungai-sungai besar tapi di lingkungannya wilayah masing-masing, saluran drainase. Dengan Ibu siapa Bu? Mohon maaf, Bu. Siap. Dengan Ibu siapa? Saya Rika Martiana, Lurah Ciberem. Ya. Siap, Bu. Kebersihannya. Oke, pagi ini Sektor 21 berbuat melaksanakan kegiatan di subsektor Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019. Kita bersama-sama dengan elemen masyarakat, pelaku bisnis, dan semua yang peduli terhadap lingkungan melakukan kerja bakti pembersihan Sungai Cibaligo. Sungai ini memang udah kotor sekali, udah lama sekali tidak pernah tersentuh oleh pembersihan, apalagi sedimennya sangat hitam. Itu bekas-bekas dari pembuangan limbah pabrik-pabrik. Ini kita memacu untuk semua pihak untuk segera berbuat. Kita mulai dari kota Cimahi ini, karena saya lihat Cimahi ini adalah kota yang sangat kecil dan bisa menjadi satu kota percontohan dalam rangka Citarum Harum ini. Sungainya hanya beberapa sungai, terus juga masyarakatnya juga masih welcome semua untuk mau berbenah, mau berbuat peduli terhadap lingkungan. Nah, ini kita manfaatkan, kita dorong terus oleh TNI, karena TNI kekuatannya kita tahu semua bahwa kekuatan yang ada di Satgas Citarum Harum ini, khususnya Sektor 21,
itu sangat kecil. Tidak bisa kalau semua hanya dikerjakan oleh TNI. Sehingga kerjasama dari semua pihak ini sangat membantu terciptanya atau tercapainya sasaran-sasaran yang dibuat oleh Perpres nomor 15 tahun 2018 tentang Citarum Harum, memerintahkan kepada kita untuk segera mengembalikan ekosistem Das Citarum. Nah, dengan kita gotong royong, emang udah budaya kita gotong royong. Memang kelihatannya tuh aneh sekarang gotong royong nih. Tapi padahal ini udah budaya kita sebetulnya. Mari kita gali lagi. Mudah-mudahan dengan bergerak mulai dari Cimahi ini, daerah lain akan mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Ada lagi? Elemen yang terlibat siapa saja? Ini elemen yang terlibat banyak, semua pabrik, ada 52 kurang lebih pabrik mengeluarkan 5 orang pekerjanya di sini. Udah itu tambah masyarakat sekitar RW di sini ada 50 orang. Ada TNI, ada dari pemerintahan, dari LH, terus kurang lebih ya ada sekitar tadi 5 kali 5, 250, ya ada sekitar 500 orang ada lah. 500 orang ada di sini untuk berbuat. Nah, kita termasuk logistiknya juga dibantu oleh perusahaan-perusahaan yang mau membantu. Ada yang ngasih aqua, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan snack, itu kita gabung-gabung lah. Saya pikir dengan gotong royong ini tidak berat nantinya. Kan bilang di Cibaligo apakah nanti juga di sungai-sungai yang ada? Iya, semua Cimahi kita akan, tadi udah saya bicara dengan Pak Ibu Lurahnya, kita minta sungai-sungai mana yang kotor, yang banyak sampahnya, kita akan coba pelan-pelan kita bereskan semua. Nah, ini kan melibatkan 52 pabrik, Mbak. Ya, mungkin dengan sejarah baru kali ini. Ya, memang baru kali ini, tapi responnya bagus karena memang saya punya grup WA para pengusaha, jadi saya share di situ. Saya dorong untuk mereka ya minimal ada partisipasi lah, sehingga mereka rata-rata mengeluarkan ininya para pekerjanya. Iya, mau. Ya. Kita tidak kumpulkan, kita hanya nge-share di WA aja. Ada kerja bakti, siapa yang mau ayo ikut. Ternyata partisipasinya lumayan bagus ya. Secara langsung membantu menjaga penyebaran nyamuk demam berdarah. Nah, itu mah udah jelas lah kalau bersih mah. Kalau bersih udah jelas ya. Plastik. Itu aja dulu. Apa? Karung Gotong royong sekarang yang hari ini dilaksanakan antara kolaborasi. Betul. Terima kasih atas Bapak-Bapak kedatangannya. Terima kasih juga sampaikan kepada Bapak Satgas dan Bapak dan Sektor tadi yang telah hadir. Di mana sepengetahuan kami ini udah hampir 2 minggu kita udah melakukan 3 kali kerja bakti. Kemarin itu di daerah Mancong, kemudian di daerah Jalan Industri, kemudian yang ke daerah Jalan Industri 1 juga, dan hari ini dilakukan di daerah Jalan Cibaligo dan Sungai Cibaligo. Tentunya kami selaku industri selalu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, tentunya LH Cimahi, kemudian dari DLH Provinsi, dan kemudian dari Satgas sendiri yang terus-menerus membimbing kami. Tentunya hal tersebut ini sangat baik kerja bakti ini, dan tadi seperti Bapak lihat juga, begitu Satgas memulai semua gotong royong hanya dalam waktu 3 jam ini selesai semua. Tentunya ini harus ditingkatkan lagi kalau menurut kami. Jadi ada mutualisme antara masyarakat, kemudian dengan pabrik sendiri, dan dengan khususnya LH sendiri. Mungkin terima kasih juga kepada dan sektor yang terus-menerus membimbing kami juga selama ini, sehingga kami sesuai dengan arahan beliau, baku mutu harus dicapai, dan tentunya sendiri dengan masyarakat harus akur ya.
bersinergi dengan masyarakat. Mungkin itu saja statement yang bisa sampaikan. Kan ini sudah 3 kali berpartisipasi dan betul. mungkin selanjutnya juga akan berpartisipasi, Pak. Kami akan terus dukung kegiatan ini. Ada kendala nggak bagi perusahaan untuk karyawan yang ikut? Oh enggak, jadi itu merupakan pembelajaran juga. Secara otomatis, training itu tidak harus dari internal perusahaan, dari eksternal perusahaan itu sesuatu yang bagus. Jadi ini saya harapkan menular juga dengan karyawan-karyawan lain yang ada di pabrik kami juga. Ya, dan kita pun nggak hanya bagian kebersihan yang dilibatkan, ada juga beberapa bagian teknik, utility yang ikut kami libatkan juga. Kalau hari ini dari perusahaan Bapak berapa orang? Hari ini 5 orang dari perusahaan kami, dan dari minggu lalu kita juga ada beberapa orang yang kita sampaikan, sama 5 orang juga. Ada alat yang di... Tentunya, itu kita ada beberapa memang dari sisi alat. Pertama, dari sisi akomodasi, ya tentunya pacul seperti itu, kurit itu mah seperti biasa. Cuman mungkin dari beberapa juga kita sinergi dengan perusahaan lainnya, ada yang membuat dump truck, kemudian ada yang membuat loader juga, sehingga alat potong rumput semua terjalin dengan baik, Pak. Pak, dengan tadi kegiatan ini berarti menurut Bapak sendiri lingkungan kita semuanya bagaimana Pak keadaannya, Pak? Ya, jadi ini mungkin harus ditingkatkan lagi dengan sinergi, nggak hanya spot-spot begini saja gitu Pak. Ini harusnya kontinuitas dilakukan ya Pak. Seperti itu. Sangat ini sudah ada perubahan ya? Cukup baik, betul. Perubahan cukup baik ya. Kebetulan kondisi sungai yang ada di wilayah Bapak itu kan maksudnya ini kan dekat dengan wilayah Bapak. Ya, betul. Yang selama ini sebelum ada kegiatan begini, apakah ini pernah maksudnya di wilayah sungai yang di wilayah Bapak ini dibersihkan? Oh ya, dengan masyarakat. Jadi dengan masyarakat kita selalu berjalan ya. Jadi kita itu dikelilingi ada beberapa RW. Jadi kita selalu koordinasi dengan pihak-pihak RW terkait. Jadi kadang-kadang mereka bergotong royong sendiri. Dan tentunya dari pihak RW. Jadi dari pihak RW sendiri melakukan pembersihan itu, dan tentunya kita juga bantu dengan peralatan yang kita dibutuhkan. Kita itu dalam tahun itu berapa kali ya? 3 kali ya? 2 kali ya? 2 kali dalam 1 tahun ya. Kondisinya lebih baik maksudnya. Betul. Itu pendapat untuk kondisi sungai sekarang dibanding yang dulu gimana Pak? Kalau sekarang ini lebih baik Pak. Jadi ini setahu saya Sungai Cibalegu itu hulunya kan ada di Lembang ya Pak. Ini dari dulu dengan sekarang udah makin membaik, kondisi juga udah sesuai ya bersih lah kelihatannya gitu. Ya. Terima kasih. Pak, maaf. Dengan Zen, manajer teknik PT Lumitek.